Anda kembali bersama kami di Newsline. Pemirsa, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan menyiapkan sejumlah panduan dan protokol ketat menjelang diterapkannya skema kenormalan baru atau new normal di sejumlah sektor bisnis dan perkantoran. Panduan yang disiapkan meliputi protokol pencegahan dan pengendalian COVID-19 di tempat kerja, termasuk di dalamnya tempat usaha, perkantoran, di sektor jasa maupun perdagangan. Direktur Kesehatan Kerja dan Olahraga Kementerian Kesehatan Kartidi Rustandi mengatakan pemilik usaha atau pengelola bisnis dihimbau menerapkan protokol kesehatan, diantaranya dengan menjamin fasilitas kebersihan dan mempertimbangkan resiko kesehatan para pekerja. Panduan khusus di perkantoran dan industri yang terdiri dari dua bagian, yakni upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 serta koordinasi tempat kerja dengan pemerintah daerah, seperti Dinas Kesehatan dan gugus tugas setempat. Pemilik usaha atau pengelola harus memenuhi sejumlah aturan ketat saat memulai aktivitas kerja, yakni mempertimbangkan jenis pekerjaan, mempertimbangkan resiko pekerjaan, menyediakan fasilitas cuci tangan, menjaga jarak, dan sosialisasi pekerjaan terkait COVID-19. Selain itu, pengelola atau pemilik usaha diharapkan memantau kesehatan para pekerja secara berkala, serta melaporkan ke dinas setempat jika ada pekerja terindikasi sakit. Ya, pemirsa, kemampuan adaptasi menjadi kunci menghadapi situasi krisis termasuk dalam kondisi tidak normal sebagai dampak pandemi. Namun lebih dari itu dibutuhkan juga kemampuan dan kecerdasan baru agar bisa survive dan tetap bisa tumbuh. Apa saja kemampuan yang dibutuhkan dalam menghadapi era baru new normal? Kita sudah terhubung dengan pakar bisnis manajemen yang juga pendiri Rumah Perubahan, Profesor Renald Kasali. Selamat siang, Prof. Renald. Siang, Laila. Ya, Prof, kita awali dari definisi new normal. Dari pandangan Prof, ini seperti apa? New normal itu simpelnya adalah keteraturan baru. Bukankah kita selama ini sudah hidup dalam satu keteraturan yang kita ketahui cara menjalani kehidupan, berwirausaha, bekerja, mengajar, belajar, semua dengan keteraturan. Dengan keteraturan itu menjadi predictable, menjadi kita bisa tahu bahwa kalau kita berangkat jam 7 sampai di kantor jam 8. Kalau kita antar anak jam setengah 7, kita sampai setengah 8. Jadi teratur semuanya, caranya sama. Nah, tiba-tiba sekarang kita memasuki suasana baru yang menjadi tidak teratur, kacau, konflik, berisik, ya, ribut, data tidak sama, ketakutan karena ada korban, ada loser, ada winner, gitu. Nah, nanti setelah itu kita akan keluar, masuk ke dalam keteraturan baru. Nah, keteraturan baru itulah namanya new normal, yang tidak sama dengan keteraturan di yang lama. Baik, Prof. Renald, di kanal YouTube Anda sempat mengatakan bahwa dibutuhkan 6 kecerdasan untuk menghadapi era new normal. Ya. Selain kemampuan melihat peluang, apa-apa lagi yang perlu diperhatikan sih? Jadi selama ini kita berpikir bahwa kalau kita berpengetahuan itu sudah pasti cerdas, ya. Jadi pengetahuan dan kecerdasan adalah satu hal yang melekat. Orang yang cerdas akan berpengetahuan. Kita berpikir begitu. Waktu berjalan, ternyata kita melihat banyak sekali orang yang berpengetahuan tidak secerdas yang kita harapkan. Jadi actionnya, perbuatannya, langkahnya, kemampuannya untuk membuat sesuatu menjadi tetap relevan itu ternyata berbeda begitu. Nah, jadi diperlukan ada 6 kecerdasan baru menurut sejumlah ahli. Yang pertama itu adalah kecerdasan yang disebut technological intelligence, kemampuan untuk beradaptasi atau menggunakan teknologi. Ini sangat mutlak hari ini. Tapi orang yang menggunakan teknologi seringkali tidak cerdas secara sosial dan emosional. Maka diperlukan, terutama bagi kalau kita nggak bisa, anak-anak kita lah, ya, punya kecerdasan sosial, emosional, bisa mengendalikan diri dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah kecerdasan kontekstual, bagaimana membaca konteks. Karena kalau kita hanya di depan layar komputer saja, kita tidak tahu konteks di mana kita berada. Tiap orang lain-lain. Dan kemudian yang keempat itu disebut transformative intelligence, kemampuan untuk melakukan eksplorasi dan mentransformasinya. Nah, yang kelima itu disebut sebagai generatif. Generatif itu artinya mampu dia melihat kesempatan yang muncul, karena situasi ini juga membuat banyak sekali orang jadi sulit, lebih banyak fear gitu. Kalau melihat dirinya lebih banyak takutnya. Nah, tapi di balik ketakutan itu ada hal yang bisa kita lakukan kalau kita bisa mengendalikan, take control begitu ya. Dan yang terakhir yang disebut sebagai moral intelligence, yaitu kemampuan untuk bekerja tetap
menggunakan nilai-nilai yang dasar di seluruh dunia, yaitu memiliki nilai-nilai moral, terutama adalah integritas. Baik, Prof, manusia pada dasarnya adalah makhluk yang paling adaptif begitu. Tapi bagaimana adaptasi yang perlu kita cermati di era new normal, kemudian bagaimana agar tetap survive ke depannya? Jadi begini, setiap kali ada sesuatu yang tidak normal, sesuatu yang berubah begitu ya, manusia punya kecenderungan ingin cari pegangan gitu. Nah, bentuk yang menjadi masalah adalah seringkali manusia itu ada kelompok orang yang masuknya adalah panik dia. Panik sekali ya. Jadi bayangkan saja toilet paper itu diburu begitu ya. Anda perlu makanan buat 1 hari 2 hari it's okay. Tapi kalau Anda perlu menyimpan makanan buat 1 tahun dan tidak fresh, untuk apa? Itu adalah wujud dari panik. Panik itu adalah ketidakmampuan mengolah informasi. Jangan lupa selain ada pandemi, itu ada namanya infodemi. Jadi manusia tidak bisa memvalidasi suatu kebenaran begitu ya. Nah, dia mengalami suatu kepanikan. Tetapi dalam situasi itu kita harus melakukan kontrol, harus bisa ngambil sesuatu yang kontrol yang kemudian kita bisa jadikan rutin gitu. Nah, gimana caranya supaya kita beradaptasi? Learning, belajar. Kalau kita belajar, kita tidak diam saja, kita akan beradaptasi di situ. Menggunakan teknologi baru itu tidak mudah. Menggunakan sesuatu kebiasaan-kebiasaan baru tidak mudah. Kita pakai masker aja kita kerasa panas. Tapi kan kita tidak dituntut pakai masker pada waktu kita tidur, pada waktu kita makan, pada waktu kita bersama keluarga kita di rumah. Kita tidak dituntut seperti itu. Tapi kita harus learning kebiasaan-kebiasaan baru. Jadi supaya bisa beradaptasi, manusia harus mau susah. Itu poinnya. Nah, kalau ada orang kemudian mengatakan, tapi itu susah Pak, kita harus balik. Iya, susah, tapi bisa. Nah, sementara orang yang tidak mau belajar itu kecenderungannya mengatakan sebaliknya. Itu bisa Pak, tapi susah. Artinya dia berhenti, tidak beradaptasi di situ. Itu yang saya kira kita perlu ajarkan kepada masyarakat, terutama kepada anak-anak kita, generasi baru ini, karena masa depan ini miliknya mereka. Prof, sektor apa yang paling memiliki peluang untuk survive dan model bisnis seperti apa nih di era post-COVID-19 yang harus kita cermati? Jadi kalau menurut saya ini adalah bagaimana sekarang kita memahami atau kita obses terhadap konsumen kita. Ada yang mengatakan bahwa pariwisata habislah setelah ini. Saya justru melihat sebaliknya. Pariwisata ini akan tumbuh, tetapi pariwisata domestik. Karena pariwisata internasional, ya, memang betul pendapatan kita meningkat dan kita udah gatel gitu ya, pengen lihat Paris, kita pengen lihat Timur Tengah, kita pengen lihat negara-negara yang indah di seluruh dunia, Iceland dan sebagainya. Tapi restriksi internasional dengan post-COVID ini akan sangat besar. Nah, oleh karena itulah tangan dan kaki yang gatal ini dari masyarakat kita harus disediakan pariwisata lokal. Jadi menurut saya pariwisata lokal ini akan survive, akan hidup asal protokol kesehatan ini kita jaga. Kemudian yang paling penting sekarang prioritas manusia itu pasti adalah kesehatan. Nah, hanya saja kesehatannya berubah. Tadinya adalah pengobatan, sekarang menjadi pencegahan. Tadinya adalah datang ke dokter untuk sesuatu yang sifatnya mengobati, tapi sekarang mereka mengkonsultasi kepada dokter dengan menggunakan teknologi. Karena dokter juga khawatir begitu. Nah, jadi segala sesuatu yang menggunakan teknologi, tetapi diadaptasi dengan konteks dan juga tentu saja dengan menggunakan cara-cara yang baru. Akan banyak hal yang tidak pernah kita duga akan kembali hidup dan tentu saja timbul pertanyaan-pertanyaan misalnya skala ekonomisnya berapa, jumlahnya berapa. Ada pertanyaan mengenai margin dan harga yang juga berubah sama sekali. Baik, Prof, tadi kalau Prof katakan ada sektor-sektor tertentu yang harus kemudian memiliki peluang untuk survive begitu. Tapi sektor apa yang harus beralih nih Prof, yang harus move on dari era post-COVID-19 nanti? Ya, saya kira tentu saja segala sesuatu yang menjadi kurang relevan karena kita tidak menggunakan teknologi. Segala sesuatu yang terikat dengan ruang dan waktu. Misalnya saja kalau kita belajar atau kuliah itu harus terikat, orang berada di kampus terus-menerus berada di sekolah. Sekarang akan lebih fleksibel. Jadi
bukan pendidikan yang akan hilang, tetapi caranya. Nah, diperlukan cara baru. Pendidikan tetap eksis, kesehatan tetap eksis, pariwisata tetap eksis, ya. Banyak hal akan tetap eksis, tapi caranya yang berbeda. Jadi bukan sektornya, tetapi terutama adalah caranya yang akan muncul dengan cara-cara baru. Manusia sepanjang segala zaman pasti akan tetap makan, tapi apa yang dimakan itu akan bergeser. Manusia akan lebih mengutamakan makanan yang sehat, ya. Cara memesannya itu juga berbeda sama sekali. Cara belanjanya juga berubah. Manusia memerlukan uang sebagai alat pembayaran, tapi uangnya berubah menjadi misalnya lebih digital, menjadi cashless society dan lain sebagainya. Jadi bukan sektornya, karena properti tetap dibutuhkan, tetapi bagaimana manusia tinggal, bagaimana manusia membelinya, pada harga berapa, bagaimana mereka menempatinya, itu akan mengalami pergeseran-pergeseran. Baik, Prof. Renald, kita tahan dulu, nanti kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, 90% BUMN ternyata mengalami dampak akibat pandemi COVID-19. Bagaimana BUMN menghadapi kondisi new normal? Kami akan lanjutkan perbincangannya usai jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Newsline Akhir Pekan. Pemirsa, Menteri BUMN Erick Thohir mendorong seluruh perusahaan BUMN untuk dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi tatanan normal baru. Menurut Erick Thohir, perusahaan BUMN harus bisa menyesuaikan diri agar dapat membantu menggerakkan perekonomian Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Menurut Erick Thohir, sebagian besar perusahaan BUMN telah siap untuk beradaptasi dengan protokol kesehatan dalam tatanan normal baru. Apalagi Kementerian BUMN juga telah mengeluarkan surat edaran terkait antisipasi new normal di lingkungan perusahaan BUMN. Antisipasi ini mencakup penerapan protokol kesehatan untuk melindungi para pekerja. Penerapan protokol kesehatan ini diharapkan dapat menyeimbangkan antara keselamatan pekerja serta membantu menggerakkan perekonomian di Indonesia. Apalagi BUMN memiliki peran besar dalam menopang perekonomian domestik. Daripada kekuatan ekonomi kan di BUMN. Nah, tentu dengan itu BUMN-nya mesti terus bekerja, bergerak. Kalau berhenti ya ekonomi berhenti. Nah, tetapi kita ketahui 90% BUMN juga terdampak dengan COVID. Ya, apakah itu di tourism, logistik dan lain-lain. Nah, tetapi di sisi tugas seperti Telkom, seperti perbankan, nah ini yang kita terus jaga dan ini menjadi dorongan dan saya yakin kalau kita bekerja keras ya kita harapkan pertumbuhan ekonomi di kuartal 3 dan 4 ya terus bisa tumbuhlah di 3 atau di 4 bahkan supaya kita lebih baik dengan negara lain. Kembali kita akan lanjutkan perbincangan bersama dengan Prof. Renald Kasali. Prof. Renald, seperti pernyataan dari Menteri BUMN tadi bahwa sektor BUMN memang harus terus bergerak meskipun 90% sektor BUMN ini terdampak pandemi COVID-19. Apa yang harus dilakukan agar pertumbuhan ekonomi bisa terus maju, Prof? Jadi sejak Pak Erick memimpin BUMN memang sudah ada langkah-langkah yang langsung. Jadi begitu terjadi krisis pandemi ini, itu saya ingat betul arahannya adalah bagaimana melakukan penyelamatan terhadap talenta-talenta yang ada di BUMN. Jadi bagaimana BUMN ini menyelamatkan SDM, jangan sampai SDM ini menjadi korban. Jadi perhatian sangat besar. Demikian pula ketika ada peraturan pemerintah, yang pertama wajib menjalankan itu juga antara lain adalah BUMN. Kemudian melengkapi peralatan. BUMN kemudian juga mendatangkan APD dari luar negeri, bergerak sangat cepat semuanya. Jadi saya kira yang pertama yang telah dilakukan oleh BUMN adalah menyelamatkan warisan talenta ini, karena ini akan meneruskan ke depan. Nah yang kedua ini adalah yang harus dilakukan adalah mengenai pengembangan talenta-talenta ini. Karena ke depan ini kita harus membuat organisasi usaha tetap relevan dengan zamannya. Nah relevan dengan zamannya berarti harus siap untuk melaksanakan protokol kesehatan ini. New normal ini, bekerja dengan new normal. Jadi di BUMN ini dalam waktu dekat karyawan yang usia sudah mulai masuk sekarang ya, yang usianya di bawah 45 tahun itu harus bekerja, sudah mulai bekerja aktif. Jadi perhatian besar ada di dalam itu. Kemudian yang keempat itu adalah bagaimana melakukan efisiensi. Jadi pengeluaran-pengeluaran biaya yang tidak perlu itu benar-benar dilakukan efisiensi. Dan yang terakhir itu adalah bagaimana mensinergikan seluruhnya. Strategi yang menyeluruh. Jadi
sudah dipersiapkan sejak 4 bulan yang lalu. Strategi itu disatukan semuanya. Jadi tidak berjalan sendiri-sendiri supaya ini semua sesuai dengan misi dari Presiden. Jadi visi misi Presiden itu diterjemahkan di sini dalam actionnya BUMN, sehingga kemudian ke depan walaupun terdampak begitu ya, karena misi dari BUMN itu memang adalah bukan semata-mata mengejar keuntungan, tetapi menjalankan visi dari pemerintah. Jadi menciptakan keseimbangan, kestabilan harga, menjaga kesatuan NKRI dan lain sebagainya. Itu sangat diutamakan di situ. Itu yang menjadi peran utama. Nah, bahwa ada BUMN yang terdampak, ada yang sangat tidak terdampak dan kurang berdampak, itu iya. Misalnya telekomunikasi itu tidak terlalu berdampak. Tetapi energi itu terasa sekali. Siapa yang beli BBM saat ini? Tidak banyak, begitu ya. Demikian pula dalam industri-industri yang lain. Banyak yang freezing, yang harus berhenti sementara. Tapi saya kira ini hanya persoalan waktu saja. Dalam waktu dekat, BUMN akan kembali menjadi motor penggerak ekonomi. Ya, Prof, sektor UMKM juga adalah yang paling terdampak di saat pandemi seperti saat ini. Bagaimana apa yang harus dimiliki oleh UMKM ataupun korporat begitu ya untuk menyikapi revolusi digital saat ini? Hidup itu tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Semua harus saling melengkapi, semua harus saling bersinergi dan saling menggunakan, saling mendorong, saling menghidupi satu sama lain. Jadi sekarang ini ada UMKM yang sangat konvensional, yang memang lingkupnya, pasarnya, masyarakatnya itu adalah hidup dari lingkungan komunitas di sekitarnya, tidak menggunakan teknologi. Ini tetap berjalan sebagaimana mestinya. Tapi kemudian ada lagi yang sudah masuk tetapi levelnya baru 2G dan 3G begitu ya. Teknologinya belum sangat menopang. Nah, baru kemudian ada lagi yang 4G yang sudah siap dengan cashless, sudah siap dengan uang digital tadi, sudah siap dengan teknologi. Ini bisa di-boost bersama-sama. Nah, menurut hemat saya memang saat ini yang paling terdampak itu adalah usaha mikro. Ya, bukan lagi sekedar usaha kecil, tapi usaha mikro. Usaha yang benar-benar sangat di bawah. Ini sudah diatasi dengan bansos dan sebagainya. Saya kira insentif-insentif itu harus diutamakan pada mereka. Krisis 98 maupun 2006-2008 itu yang dibantu adalah yang di atas, gitu ya. Sektor keuangan dan menengah ke atas. Tapi dalam COVID-19 ini yang harus ditolong ini adalah justru yang usaha mikro ini. Bagaimana kita bersama-sama melakukan penyelamatan pada usaha kecil yang selama ini sangat berjasa. Nah, oleh karena itu maka BUMN saat ini dan juga perusahaan-perusahaan itu harus didorong untuk membeli dari perusahaan-perusahaan kecil ini. Jangan selalu berpikir pada yang besar, tapi bagaimana keberpihakan kita kepada usaha-usaha kecil ini supaya mereka kembali hidup. Jadi kalau ada CSR, utamakan ke sini. Kalau ada pembelian, utamakan ke sini. Kalau ada pembinaan untuk dinaikkan kelasnya, lakukan di sini. Supaya ini bisa kembali bergairah, dana desa bisa terus bergerak, dan marketnya selalu tersedia di sini. Baik, Prof, bagaimana dengan UMKM ini? Mereka yang resources-nya dan juga sumber dayanya terbatas begitu. Mereka harus menyikapi 7 kecerdasan yang tadi dijelaskan oleh Prof. Reynald. Pandemi ini mengajarkan kita yang disebut dengan solidaritas sosial. Ya, kita sudah menyaksikan dan ini disitir oleh Pope Francis. Dia mengatakan begini, bayangkan ketika begitu banyak homeless dipisahkan dan berada di lapangan besar dan tinggal di dalam tenda, sementara pada saat yang bersamaan ada ribuan kamar di hotel-hotel yang kosong melompong tidak dimanfaatkan. Di mana perhatian kita? Nah, sindiran Pope Francis ini saya kira perlu melekat dalam pikiran kita bahwa ada pemisahan ekonomi yang tidak adil pada saat ini. Andaikan kita bisa bergandengan tangan kelas menengah dengan kelas atas dalam mengatasi pandemi ini, saya kira tidak ada masalah dengan yang dialami oleh kelompok masyarakat kecil itu. Jadi kelompok masyarakat yang tadi yang disebut UKM itu bukanlah sekedar usaha kecil biasa, tetapi adalah usaha mikro, usaha-usaha yang menjadi pejuang ujung tombak masyarakat ini. Ini yang harus diberikan perhatian. Nah, apakah mereka tidak mempunyai kecerdasan? Punya, mereka sangat punya. Mereka yang berada di atas, kalau tidak punya daya juang, tidak akan bisa mendapatkan kecerdasan.
kecerdasan itu adalah sesuatu yang didapatkan karena diasah, karena diuji, karena mengalami persoalan-persoalan, bukan sekedar belajar, tetapi adalah ditempa oleh kehidupan. Jadi kalau mereka diberi kesempatan, itu pembelajaran itu akan meningkat nantinya dan mereka akan mencapai kecerdasan baru itu. Baik, Prof. Renald Kasali, terima kasih atas pernyataan dan pencerahannya hari ini di Newsline Akhir Pekan. Ini tentunya hal yang perlu kita cermati bersama. Semoga kita semua bisa bangkit di era new normal dan post-COVID-19. Terima kasih sekali lagi, Prof. Renald Kasali.